Sesaat lagi Anda akan mendengarkan acara kajian pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Arisalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Abu Nabil pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dalam acara kita di kajian pagi, kajian Ruqyah Syariah bersama narasumber tetap kita Al-Ustaz Abdul Ghafur hafizahullah, yang di kesempatan pagi yang berbahagia ini beliau telah hadir bersama kita untuk mengisi kajian kita. Baik, langsung kita sapa Al-Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Pak Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Bikhair Ustaz ya. Alhamdulillah. Baik, tema yang akan kita angkat nih seputar Ruqyah Syariah, Mas Ustaz. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita, yaitu berkaitan dengan hadis-hadis ya, berkaitan dengan ruqyah syariah ya. Kalau kesempatan yang lalu kita sudah membahas yaitu berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an tentang ruqyah syariah. Di kesempatan pagi hari ini yang berkaitan dengan hadis-hadis ya tentang ruqyah syariah. Iya, baik sahabat Risalah yang dimuliakan Allah. Nantinya sahabat Risalah yang ingin bertanya jawab tentunya dipersilahkan ya. Silakan gunakan line telepon kita di 08212244 8848 atau di pesan singkat di 0852 7115 3456. Baik, untuk menghemat waktu langsung kita simak bersama-sama pemaparan materi dari Al-Ustaz pada Al-Ustaz Tafadhal Mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar Radio Arisalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwasannya ketika kita berbicara ya berkaitan dengan agama ini ya, kita akan menjelaskan ya, yaitu dalil-dalil ya ataupun petunjuk-petunjuk yang kita ambil dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika di kesempatan yang lalu kita sudah membahas yaitu dalil yang kita ambil dari Al-Qur'an ya berkaitan dengan ruqyah syar'iyyah, maka di kesempatan pagi hari ini kita akan mengambil ya dalil-dalil dari sunnah ya ataupun dalil-dalil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sangat banyak sekali ya hadis-hadis yang berkaitan dengan ruqyah syar'iyyah ya, pensyariatan dari ruqyah syar'iyyah. Di mana dalam sebuah hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya setan-setan itu akan lari ya, dari rumah-rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita ya, bahwasanya ketika di rumah kita membacakan ya, khusus ya, surah Al-Baqarah ya, maka setan akan lari dari rumah tersebut.
Dan tentunya sama-sama kita ketahui ya bahwasanya salah satu tujuan dari kita melakukan ruqyah adalah agar setan itu lari ataupun pergi dari rumah ataupun dari tubuh seseorang. Itu adalah salah satu tujuan dari kita melakukan ruqyah syar'iyah. Makanya salah satu hadis yang bisa kita sampaikan ya berkaitan dengan ruqyah ya adalah hadis ini. Yaitu, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menyebutkan ya, ataupun sahabat itu pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dulu kami di masa jahiliyah itu pernah ya, melakukan ruqyah ya, ataupun menjampi seseorang. Kenapa ruqyah syariah ini ruqyah ini ya, sebelum datang Islam itu juga sudah ada. Sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam. Ya, sebagaimana pengertian dari ruqyah ya sebelumnya kita juga telah menjelaskan ya bahwasanya pengertian dari ruqyah ya salah satunya adalah jampi ataupun bacaan-bacaan. Jadi untuk jampi ini ya orang-orang sebelum Islam juga sudah mengenal jampi ini. Ya, akan tapi kalau yang sebelum Islam tentunya ya tidak ada embel-embel syar'iyahnya. Jadi para sahabat mereka pernah melakukan ruqyah. Ya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan ya, tunjukkan kepadaku ruqyah kalian. Ya, tunjukkan kepadaku ruqyah kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkan. Ya. Tidak masalah ya, ataupun tidak apa-apa ataupun diperbolehkan ya, meruqyah selama di dalamnya tidak ada kesyirikan. Jadi diperbolehkan ya melakukan ruqyah ya ataupun menjampi seseorang selama tidak ada kesyirikan di dalam jampi tersebut. Jadi ketika ada kesyirikan ya di dalam jampi tersebut, ada kesyirikan ya di dalam praktik ruqyah tersebut ya, maka ini tentunya tidak diperbolehkan. Ya, bagaimana sebelumnya kita telah menyebutkan ya yang berkaitan ataupun tanda-tanda dari ruqyah yang syirkiyah. Ya, tanda-tandanya sudah kita sebutkan. Ya, mungkin ketika orang tersebut melakukan ruqyah yaitu dia awalnya dia baca ayat-ayat Al-Qur'an ya, akan tapi di dalamnya itu dia selingi ya, dia masukkan ya mantra-mantra yang berasal dari dukun ya, yang berasal dari setan dan lain sebagainya. Ataupun juga ketika melakukan ruqyah syar'iyah ya, melakukan ruqyah, membacakan mantra, membacakan ayat-ayat ruqyah ya. Kemudian apa yang diminta oleh jin tersebut itu dia penuhi ya. Nah, maka ini juga adalah termasuk dari ruqyah yang syirkiyah. Ya. Karena sebenarnya ketika jin
ataupun setan tersebut ya meminta kepada kita sesuatu, melakukan penawaran kepada kita ya, dan kita memenuhi keinginannya ya, maka secara tidak langsung kita sudah menghambakan diri kita kepada setan tersebut. Ya, secara tidak langsung kita sudah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada asalnya manusia adalah makhluk yang sempurna. Manusia adalah makhluk yang mulia. Jadi karena kita mengikuti keinginan dari setan tersebut ya, jadi ketika kita melakukan apa yang diminta oleh setan tersebut ya, itu tujuannya itu menjadi lain ya. Tujuannya itu menjadi karena setan ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita takut ya, si fulan kalau tidak diikuti keinginan setan tersebut maka dia akan diganggu terus-menerus. Kalau sampai ya apa yang diinginkan oleh si fulan tidak dipenuhi ya, orang yang kesurupan misalnya, maka bisa dia menjadi gila. Jadi kita takutnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan, tapi takutnya jadi kepada setan ya. Maka dengan ini ya setan sangat senang sekali ya, karena apa yang diinginkan oleh setan tersebut ya adalah kita ataupun manusia itu taat ya, patuh kepada setan tersebut. Ini adalah, jadi setiap peruqyah itu harus mengetahui yang berkaitan dengan hal ini ya. Jangan sampai ya peruqyah yang baru ya belum memahami ya berkaitan dengan hal ini ya, jadi ketika kita ruqyah ya si setan ini dia sudah tidak tahan lagi, maka kita ikuti apa yang dia inginkan, maka dia masuk ke dalam ruqyah yang syirkiyah ya, ruqyah yang dilarang oleh syariat Islam ya. Padahal Nabi SAW telah menyebutkan ya, la ba'sa birruqa ya ma lam yakun fihi syirkan. Tidak apa-apa ataupun diperbolehkan ya, meruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalam ruqyah tersebut. Jadi selama tidak ada kesyirikan di dalam ruqyah tersebut, maka boleh kita melakukan ruqyah tersebut ya. Dan inilah ya yang banyak dilakukan oleh para peruqyah ya. Dan tentunya kita harus lebih berhati-hati ya ketika menerapkan metode-metode ruqyah ya, karena bisa jadi kita malah terikut ya ataupun terjerumus ya kepada hal-hal yang baru ya, hal-hal yang memang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun memang melakukan ya metode-metode yang baru yang memang itu memberikan reaksi ya, memberikan reaksi kepada jin tersebut ya, mengusir jin tersebut dengan metode yang baru, itu dilakukan hanya sekali-sekali saja ya, jangan dilakukan rutin ya ataupun terus-menerus, dan itu dijadikan metode yang ketika setiap meruqyah itu pasti dilakukan metode ini. Nah, maka ini yang tidak diperbolehkan. Salah satu contohnya ya metode yang sering ya dilakukan oleh para peruqyah ya. Dan dia sering ya, sebenarnya ini pada asalnya tidak masalah, akan tapi ketika sering ya dilakukan maka ini yang jadi bermasalah. Ya, misalnya adalah metode menyembelih jin ya, diakui bisa menyembelih jin ya, seperti itu. Jadi orang yang diruqyah ya, dia sembelih dengan tangannya. Mungkin pada asalnya metode ini itu tidak masalah ya, diterapkan seperti itu. Akan tetapi jangan dilakukan terus-menerus. Kadang orang sudah tidak sabar ya, sehingga dia setiap meruqyah pasti dia buat metode seperti ini. Setiap meruqyah ya pasti dia lakukan metode seperti ini. Nah, ini yang tidak diperbolehkan ya. Walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi batasan ya,
bahwasanya la ba'sa birruqa ya ma lam yakun fihi syirkan ya. Tidak apa-apa ataupun diperbolehkan meruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya ya. Walaupun Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini ya, akan tapi metode-metode yang terbaru ya itu jangan dijadikan sebagai sandaran ya. Yang seharusnya kita jadikan sebagai sandaran ya adalah hadis-hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang sudah ada petunjuknya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti akan kita sebutkan ya dalil-dalil ya yang berkaitan dengan ya tata cara ya ruqyah yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tentunya sangat banyak sekali ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan dalam hadis ini ya, "Iridu alayya ruqakum ya, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Ya, ditunjukkanlah kepadaku ruqyah kalian, tidaklah mengapa ruqyah ya yang di dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ya sahabat Arisalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hadis yang berkaitan dengan ruqyah. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis ya, yang berkaitan dengan seseorang ya yang disengat oleh ya dengan kalajengking ya, yang disengat kalajengking. Pada suatu hari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meminta penduduk desa itu untuk menjamu mereka semua ya, ataupun mereka ingin bermalam ya di sebuah kampung. Akan tetapi ya kepala desa mereka itu ya ataupun penduduk desa tersebut tidak mengizinkan mereka ini tinggal ya ataupun bermalam di kampung tersebut. Maka mereka pun pergi ya ataupun bermalam di tempat yang lain. Akan tapi ketika mereka bermalam di tempat yang lain ya, mereka didatangi ya oleh penduduk desa tersebut. Ya, penduduk desa yang tidak mau menjamu ataupun tidak mau memberikan tumpangan untuk bermalam ya di tempat mereka. Maka kemudian mereka pun bertanya, ya, apakah ada ya di antara kalian ya yang bisa menjampi? Ya, karena memang sebagaimana tadi kita sudah jelaskan ya bahwasanya ruqyah ini itu sudah dikenal ya jauh ya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Ya, jadi maka kemudian ada dari sahabat, saya tidak salah itu sahabatnya adalah Abu Sa'id Al-Khudri ataupun Abu Sa'id Al-Khudri, yang dia mengatakan ya saya bisa ya menjampi ataupun meruqyah ya kepala desa kalian. Ya, di sini kemudian ya Abu Sa'id Al-Khudri memberikan syarat ya, ini syarat yang diberikan oleh Abu Musa ya Abu Sa'id. Aku mau meruqyah ya kepala desa kalian ya, akan tetapi ya kalian harus memberikan kepadaku 3 ekor kambing ya atau berapalah seperti itu yang disebutkan. Ya. Jadi di sini Abu Sa'id Al-Khudri meminta ya agar diberikan imbalan
ya dari ruqyah yang akan dia lakukan. Maka kemudian mereka pun menyetujui hal tersebut. Ya, mereka menyetujui hal tersebut, yaitu menyanggupi apa yang diminta oleh Abu Sa'id Al-Khudri tersebut. Maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ya membacakan surah Al-Fatihah ya kepada kepala desa tersebut. Ya, dia kumpulkan air liurnya tersebut ya sambil dia bacakan surah Al-Fatihah. Tentunya yang mengumpulkan itu tetap posisinya itu di dalam mulutnya. Kemudian dia sembur ya ataupun dia tiupkan ya setelah dia selesai membacakan surah Al-Fatihah tersebut. Maka kemudian ya tidak lama kemudian kepala desa tersebut pun langsung sadar ya, seperti tidak ada terjadi sesuatu apapun terhadap dirinya. Ya, tentunya kita mengetahui ya keyakinan para sahabat ya ini sangat luar biasa ya, walaupun hanya dibacakan dengan surah Al-Fatihah itu bisa langsung bereaksi ya seperti itu, langsung sembuh. Ya, kita sama-sama mengetahui ya kehebatan dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu sahabat Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian mereka pun memberikan ya apa yang telah dijanjikan ya, yaitu memberikan beberapa ekor kambing ya kepada para sahabat tersebut ya yang telah meruqyah kepala desa tersebut. Ya, di dalam riwayat yang lain disebutkan setelah itu ya kepala desa tersebut itu masuk ke dalam Islam ya, tapi wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian pun Abu Sa'id menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dia ceritakan apa-apa yang telah dilakukan ya, dari mulai mereka ingin bermalam di tempat tersebut ya sampai mereka mendapatkan apa yang disyaratkan tersebut. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, bertanya ya, dari mana kamu mengetahui ya bahwasanya surah ya Al-Fatihah ini bisa dijadikan sebagai ruqyah. Ya, bisa dijadikan sebagai ruqyah. Ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya ya. Dan ya berkaitan dengan bagian ya ataupun imbalan yang didapat, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ya jangan lupa ya berikan juga bagian untukku ya. Jadi di sini Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya secara tegas ya, secara nyata ya membolehkan ya berkaitan dengan mengambil upah dari setelah meruqyah ya, setelah meruqyah diperbolehkan mengambil upah ya. Tapi nanti itu ada pembahasannya ya tersendiri ya. Ada yang mengatakan para ulama menyebutkan ya boleh mengambil upah ya, akan tapi tidak disesuaikan saja ya, beberapa saja. Jadi tidak semuanya ya, misalnya diberi banyak maka dia mengambil secukupnya saja, diambil secukupnya saja. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya boleh mengambil upah ya ataupun menentukan tarif ya, kan di hadis ini kan ditentukan tarifnya ya, menentukan tarifnya ya, akan tapi syaratnya itu adalah dia harus sembuh ya. Dia tentukan tarif boleh, tapi syaratnya itu harus sembuh terlebih dahulu. Karena di hadis ini ya diperbolehkannya adalah dia sembuh terlebih dahulu baru dia mendapatkan
mendapatkan upah. Ya. Jadi kalau si pasien tersebut belum sembuh, maka dia tidak diperbolehkan mengambil upah tersebut. Ini ya beberapa penjelasan dari para ulama ya berkaitan dengan mengambil upah ya dari ruqyah tersebut. Ya, nanti akan ada ya, pembahasannya tersendiri ya, hukum dari membuka klinik ataupun menjadikan ruqyah ini sebagai profesi. Saat ini sangat banyak ya tersebar ya orang-orang membuka praktek ruqyah, ya, membuka klinik-klinik ruqyah. Nah, ini sangat banyak sekali ya. Nanti akan kita bahas ya di pembahasan yang khusus ya berkaitan dengan hukum dari membuka klinik ya ataupun praktek dari ruqyah. Ya, apakah ini diperbolehkan ataukah tidak? Ya, pendengar ya Radio Arisalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya intinya ya ini adalah salah satu dalil ya bahwasanya ruqyah itu adalah diperbolehkan ya. Jadi ruqyah ada dasarnya yang pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ya hadis yang selanjutnya yaitu ya, berkaitan dengan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu disangat kalajengking ya ketika sholatnya. Ya. La'anallahu al-aqrabu ya la tada'u musalliyan wala ghairahu thumma da'a bima'in wa milhin ya wa ja'ala yamsahu 'alaiha wa yaqra'u bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya. Allah melaknat ya kalajengking. Kalajengking tidak meninggalkan gangguannya kepada orang yang sedang salat dan juga tidak juga kepada lainnya. Ya. Jadi kalajengking ini mau dia orang tersebut salat ataupun tidak, ya dia tetap menyengat, ya tetap menyengat orang tersebut. Nah, makanya kita diperbolehkan ya ketika dalam posisi salat itu membunuh kalajengking ya. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya kalajengking ini adalah termasuk hewan yang faisiqah ya, hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salatnya itu pernah disengat kalajengking ya, maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya Allah melaknat kalajengking ya. Kalajengking tidak meninggalkan gangguannya kepada orang yang sedang sholat dan juga tidak kepada yang lainnya. Ya. Summa da'a bima'in wa milhin. Ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta air dan garam. Nah, air dan garam. Ya. Wa ja'ala yamsahu 'alaiha. Kemudian Nabi mengusap dengan air tersebut. Wa yaqra'u dan membacakan bi qul ya ayyuhal kafirun dengan qul ya ayyuhal kafirun ataupun surah al-kafirun ya. Wa qul a'udzu birabbil falaq atau dan qul a'udzu birabbil falaq ataupun surah al-falaq wa qul a'udzu birabbin nas ya. Dan juga dengan dibacakan Qul a'udzu birabbin nas ataupun surah An-Nas. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ketika beliau disengat dengan kalajengking ya, yaitu dia ambil air ya, ambil garam dicampur ya, kemudian dibacakan ya ayat ruqyah ya. Kalau di sini disebutkan itu beliau hanya membacakan tiga
3 surah. Ya. Jadi ini adalah salah satu ya yang kita sebutkan ya salah satu dalil ya penggunaan garam ketika meruqyah. Ya, ini ya salah satu dalil ya untuk penggunaan garam untuk meruqyah. Ya, jadi air itu ya kita ambil entah satu timba ataupun satu gelas ya, ambil baru dimasukkan ke dalam air tersebut, baru dibacakan ya surah Al-Falaq, surah Al-Kafirun, kemudian surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nah, ini ya, yaitu dia cara penggunaannya adalah seperti ini ya. Bukan ya seperti yang dilakukan oleh orang ya dengan ditaburkan ya, garam itu ditaburkan ya, itu tidak ada contohnya atau tidak ada dasarnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang seperti ini. Ya, karena kalau kita menaburkan garam ya ke sekitar rumah ini nantinya malah menyerupai dengan para dukun. Makanya dihindari ya yang berkaitan dengan hal ini. Ya, kalaupun dilakukan ya sesekali saja ya, jangan itu dijadikan ya sebagai anjuran. Jadi setiap orang di rumahnya ada gangguan dia buat seperti dia taburkan garam ya. Sejak kapan jin itu takut kepada garam? Karena kalau dalam ilmu kesehatan ya, garam ini dia bisa menetralisir ya racun dari kalajengking tersebut. Ya, jadi garam ini dia bisa menetralisir ya racun ya kalajengking yang sudah menyengat seseorang. Jadi ketika disengat kalajengking, cepat ambil garam ya, ataupun direndam saja di air garam tersebut ya, insyaallah dengan izin Allah ya sengatan tersebut itu akan hilang. Nantinya ya ditambah lagi tentunya yang lebih bagus dibaca tambah lagi dengan ayat-ayat ruqyah yang lainnya. Ya, ini ya sahabat Arisalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi diperbolehkan ketika kita meruqyah itu diperbolehkan dengan metode seperti ini ya, yaitu mencampur air dengan garam, kemudian kita bacakan di air tersebut ya, bacaan-bacaan ruqyah ya di air tersebut ya, karena ada yang membuat penelitian ya, wallahu alam ya, apakah penelitian ini benar atau tidak ya, yang mereka mengatakan bahwasanya garam ini dia bisa mengikat ya ayat-ayat Al-Qur'an itu semakin kuat ya. Jadi ketika air itu dibacakan ya ayat-ayat Al-Qur'an ya, air itu yang dicampur dengan air garam dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an itu akan semakin kuat mengikat ayat-ayat Al-Qur'an tersebut ya, berbeda dengan air biasa yang tidak dicampur dengan air garam. Ya, ini hanyalah ya sebuah penelitian ya, wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian juga ada yang menyebutkan ya, jadi maksud garam tersebut itu bukan garam laut. Nah, ini ya. Yang dimaksud itu bukan garam laut. Ya, ada namanya itu nanti garam Himalaya ataupun garam gunung. Ya, jadi garam laut dengan garam gunung ini mereka bedakan. Jadi yang bisa mengikat sangat kuat itu disebutkan ya oleh mereka itu bahwa adalah garam gunung ya. Garam gunung ini dia warnanya agak kemerah-merahan ya, warnanya itu pink ya, hampir menyerupai ke pink. Nah, ini garam yang bisa mengikat lebih kuat ya ayat-ayat Al-Qur'an ketika dibacakan tersebut ya. Tapi wallahu a'lam bishawab ya untuk hal ini ya. Nah, ini hanyalah penelitian ya dari manusia, dari kita ya, dari bagaimana kita sebutkan ya, dari orang-orang ya selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena Nabi tidak menyebutkan ya secara langsung garam yang bisa untuk meruqyah itu garam ini. Nah, berbeda itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menjadikan syariat ya. Nah, maka Nabi menyebutkan ya, misalnya berkaitan dengan kurban ya, kambing yang bisa untuk dikurbankan itu kambing yang ini, yang seperti ini ya, Nabi menyebutkan secara rinci ya. Tapi kalau berkaitan dengan garam ini ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan secara
secara rinci ya, garam yang bisa untuk digunakan untuk ruqyah itu garam yang ini, yang tidak bisa itu seperti ini, tidak seperti itu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan ya penggunaan garam untuk ruqyah ya ketika beliau tersengat kala jengking. Jadi inilah ya salah satu dalil diperbolehkannya kita meruqyah ya dengan air, kemudian dengan garam ya. Ya sahabat Arisalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti di kesempatan yang akan datang kita akan bacakan lagi ya hadis-hadis yang lainnya ya yang berkaitan dengan hadis berkaitan dengan ruqyah syariah ya. Masih ada beberapa hadis yang akan kita sampaikan ya berkaitan dengan ruqyah syariah ya. Wallahu a'lam bishawab. Dimanapun Anda berada, demikian tadi season dari materi kita untuk kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan tentunya buat sahabat Risalah yang ingin bertanya jawab, silahkan nantinya di line telepon kita di 082122448848 atau juga di 085271153456. Kita akan kembali setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini. Testimoni dari Kepala BNN Deli Serdang untuk Radio Arisalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Dr. Andes Haji Safwan Hayat, Kepala BNN Deli Serdang. Hari ini mengingatkan pada kita semua, yang pertama, hindari narkoba. Karena narkoba dapat merusak kehidupan bangsa, karena narkoba dapat mempermalukan bangsa, karena narkoba dapat menghancurkan keluarga. Seandainya ada yang terlibat narkoba, segera laporkan ke BNN. Andai kata menemukan ada lingkungan pemakai narkoba, laporkan kepada BNN. Kami punya call center 0812 6 555 1010. Jadi jangan segan-segan, jangan takut, laporkan kepada kami, kerahasiaan Anda akan dijamin. Kurban dan dakwah menjangkau penerimaan hewan kurban dari seluruh pelosok Indonesia dan melakukan penyebarannya ke daerah-daerah yang minor kaum muslimin. Untuk lokasi wilayah dakwah Yayasan Arisalah Al-Khairiyah di Pulau Sumatera. Harga domba Rp1.800.000 per ekor. Percayakanlah penyembelihan hewan kurban Anda melalui Yayasan Arisalah Al-Khairiyah dengan cara mentransfer melalui Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 70.15405648. Bank Muamalat dengan nomor rekening 2110066077. Bank Mandiri dengan nomor rekening 1050077547754. Ketiga nomor rekening ini atas nama Yayasan Arisalah Al-Khairiyah. Kirimkan bukti pengiriman dana beserta nama yang berkurban ke nomor 085373017754. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Idris 085373017754. Kurban kusembelih, unta merah kurai. Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Arisalah 95,7 FM. Santun menyapa, ilmiah berbicara. Simak terus program acara kami mengudara selama 24 jam. Untuk berinteraksi hubungi 061 7943 666 atau di 0821 2244 8848 dan juga via SMS di 0852 7115 3456. Ya baik, sahabat salah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, masih bersama saya Abu Nabil dan juga Ustadz Abdul Ghafur dalam acara kita di Ruqyah Syariah, kajian Ruqyah Syariah.
Dan kita masuk pada sesi tanya jawab. Buat sahabat risalah yang ingin bergabung bertanya jawab, silakan ya digunakan line telepon kita di 0821 2244 8848 atau juga di pesan singkat di 0852 7115 3456. Kita masuk kepada pertanyaan yang pertama, Ustaz, line telepon. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, di mana Ibu? Ibu Wina, seputaran Tebing Tinggi, Ustaz. Bu Ina di Tebing Tinggi. Silakan Ibu, pertanyaannya ke Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Bagaimana dengan lipan atau ular, binatang buas yang lainnya ya, Ustaz? Apakah sama meruqyahnya? Ya. Syukran, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, berkaitan dengan lipan ya, ular dan lain sebagainya, itu bukan termasuk dari binatang buas ya, akan tapi termasuk dari hewan yang berbisa. Ya, jadi bukan masuk binatang buas ya, tapi ini masuk hewan yang berbisa. Kalau binatang buas itu biasa apa ya? Harimau, macan, beruang dan lain sebagainya. Jadi, kalau yang dia lipan ya, kalajengking, lipan ini dia lebih apa, yang panjang tuh, yang kaki 1000 itu ya. Ya, kalajengking, ya kemudian ular dan lain sebagainya, ini adalah masuk ke dalam hewan laba-laba nggak berbisa. Ada yang beracun? Iya, ada yang beracun, tidak berbisa, semuanya. Tapi rata-rata yang dia beracun berbisa. Ya, berbisa semuanya itu ya ular ya. Kita sudah maklum kan seperti itu. Kalau laba-laba kan hanya mungkin tertentu ada ya laba-laba tertentu yang dia memiliki racun, tidak semuanya. Tapi kalau ular kan semuanya berbisa. Ya, nggak ada ular yang nggak berbisa seperti itu ya. Kalajengking semuanya juga berbisa ya. Kemudian begitu juga dengan lipan ya. Kalau untuk cara meruqyahnya itu tetap sama ya, karena memang sama-sama hewan yang berbisa ya. Cara meruqyahnya tetap sama ya, seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu dengan diambil air, kemudian dicampur dengan air garam ya, kemudian dibacakan ayat ruqyah, kemudian dioleskan di yang terkena sengatan tersebut ya, ataupun lebih bagusnya itu direndam ya di air yang sudah diruqyah tersebut. Itu lebih bagus ya, racunnya itu langsung keluar ya ketika dia direndam seperti itu ya. Kalau untuk cara tetap sama ya, dan tapi ya setelah melakukan hal tersebut ya, setelah melakukan ruqyah ini ya, kalau ditunggu ya beberapa saat ya, ataupun sampai 1 harian tidak ada reaksi ya, karena memang terkadang obat itu juga tidak sama reaksinya kepada seseorang ya. Bisa saja kepada si A reaksinya itu langsung nampak ya, tapi kepada si B membutuhkan 3-4 hari dia baru bereaksi ya. Makanya setelah tersengat, kemudian setelah dibuat air ruqyah, kita buat ya, kita tunggu ya, misalnya 1 hari. Kalau tidak ada perubahan ya, maka lebih bagusnya dikonsultasikan ke dokter ya, karena khawatirnya sudah terlambat ketika dia membuat mengobatinya dengan ruqyah tersebut, dia sudah terlambat sehingga racunnya itu sudah menyebar ke tempat yang lain ya. Jadi kadang waktunya itu juga butuh proses seperti itu ya, tidak bisa langsung ya. Kalau memang dikira tambah parah sakitnya ya, maka lebih bagusnya dikonsultasikan kepada dokter ya, ataupun ahli-ahli yang lainnya berkaitan dengan sengatan kalajengking, ular dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik sahabat saya yang dimuliakan Allah, demikian tadi jawaban untuk Bu Wina di Tebing Tinggi. Kita masuk pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan Bu Nurbainah. Iya, betul, Ustaz. Saya baru buka radio. Kebetulan kemarin suami saya digigit kalajengking gitu, Ustaz. Tapi saya kan nggak dengar tadi radionya kan. Tolong diulang kembali, Ustaz ya. Gimana cara mengobati gitu, Bu ya?
cara mengobatinya, ruqyahnya itu surahnya apa aja gitu Ustaz. Oke, baik. Iya, syukron Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan cara meruqyah ya ketika disengat kalajengking yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya adalah beliau mengambil air ya kemudian dicampur dengan garam ya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membacakan 3 kul juga ya, kita sebutin 3 kul tapi surah Al-Ikhlasnya tidak masuk ya. 3 kul yang masuk yang pertama adalah surah Al-Kafirun ya, kul ya ayyuhal kafirun ya, kemudian ditambah lagi dengan surah qul a'udzu birabbil falaq ya, surah Al-Falaq ya, kemudian qul a'udzu birabbin nas ya. Jadi 3 bacaan ini dibacakan ke air yang dicampur dengan garam tersebut dibacakan ya ayat 3 kul itu ya. Dan lebih bagusnya ya ditambah lagi dengan ayat-ayat yang lainnya ya, misalnya Al-Fatihah ya ataupun ayat kursi ya, Al-Ikhlas ya dan lain sebagainya ya. Semakin banyak kita bacakan ya di air tersebut ya maka akan semakin bagus reaksi yang akan dirasakan ya, seperti ketika kita merendam ya ataupun menggunakan air yang sudah diruqyah ya, semakin banyak kita bacakan ayat-ayat ruqyah ya maka itu akan semakin bagus lagi ya, wallahu a'lam bishawab. Ya baik, sabar salah demikian tadi jawaban dari Al Ustadz, mudah-mudahan dapat dipahami ya untuk Bu Nurbainah ya, semoga kiranya dapat langsung dipraktekkan ya. Kita lanjut kembali pertanyaan selanjutnya, masih kita undang buat sahabat risalah yang ingin bergabung. Silakan ya digunakan line telepon di 0821 22448848. Kita masuk di pesan singkat nih Ustaz. Dari Bunda Hafidun Alim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Ustaz, bagaimana cara meruqyah orang yang kesurupan massal Ustaz? Apa diruqyah sekaligus atau satu persatu atau berkelompok Ustaz? Syukran. Ya, terima kasih buat Bunda Hafizun Alim ya atas pertanyaannya yang berkaitan dengan kesurupan massal nih ya, yang mungkin sempat beberapa tahun yang lalu terjadi ya, mungkin bahkan sampai sekarang ini juga terjadi ya. Tentunya kalau sudah terjadi ruqyah massal seperti ini, ruqyah massal ya, kesurupan massal ini tentunya kalau kita meruqyah satu persatu ini akan sulit ya, meruqyahnya satu persatu. Sulitnya apa ya, tentunya tidak pula satu peruqyah itu menangani sampai 100 pasien ya, 100 kali membaca ya. Atau misalnya ada 10 peruqyah ya, sedangkan yang kesurupan itu sampai berapa biasanya 50. Ya ini juga akan kesulitan ya bagi peruqyah ya, kalau meruqyahnya itu harus satu persatu ya, karena tidak pula ya jin itu ya itu sama waktu yang dibutuhkan untuk meruqyah ya. Ada yang dia diruqyah itu hanya dibacakan beberapa ayat ya, ayat-ayat ruqyah itu dia sudah langsung keluar, itu ada ya. Ataupun terkadang ada juga dia tidak dibacakan ya, dia juga keluar sendiri ya. Ada juga yang model jinnya ini yang seperti ini ya, dan ada juga yang dia sampai 2-3 jam ya di ruqyah baru dia mau keluar ya. Kalau ini kita praktekkan ya ketika ada kesurupan massal, kita praktekkan ketika kita meruqyah ya, kita ruqyah satu persatu ya. Kalau ada sampai 50 orang ini tentunya membutuhkan, kalau satu orang itu 1 jam aja lah 1 jam ya, itu 5 jam ya, itu tidak berhenti kan seperti itu. Maka ini sangat kesulitan ya. Makanya cara yang bisa ditempuh ya, walaupun ini tidak seberapa disarankan ya, bisa dilakukan ya ruqyah massal ya, tidak masalah dilakukan ruqyah massal ya, karena ketika ruqyah massal itu terkadang jin itu ketika mendengar ayat ruqyah itu ada dia yang langsung keluar sendiri. Jadi peruqyah ini tidak capek lagi ya, satu persatu seperti itu ya. Ada yang memang dia kadang memberontak ya, yang memberontak ini yang nantinya yang akan ditangani ya oleh satu orang seperti itu. Jadi tidak
tidak langsung ya, karena memang tipe yang ruqyah masal ini yang kesurupan masal ini biasanya jin-jin iseng saja. Ya, jin-jin iseng yang dia pas pula ya Wadah. Orang yang itu ya. Manusia, ya. Iya, orangnya ini ya ataupun pasiennya ini dia ini dalam kondisi biasanya kondisi kosong ya, tidak berzikir kepada Allah, ya melamun ya, ataupun memang di tempat tersebut itu memang tempat yang angker ya, ataupun tempat-tempat yang tidak sudah lama tidak dihuni misalnya, atau memang di tempat tersebut tuh memang banyak Jin ya, Ustaz, ya. jin yang tinggal di tempat tersebut ya. Jadi ketika seseorang tersebut lewat tempat tersebut tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, itulah dia langsung masuk ya. Karena terkadang wanita ini ya rata-rata yang terkena kesurupan masal ini rata-rata kebanyakan itu adalah perempuannya ya, karena perempuan ini kadang kalau dia sudah main-main keluar itu dia ini kadang banyak ya, ataupun lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, apalagi kalau dia dalam kondisi haid ya, ini sudah tidak sholat ya, tidak berzikir lagi, ini yang bermasalah. Seharusnya kalau dia tidak sholat ya, untuk pembentengan dirinya dia harus tetap berzikir ya, tetap memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu ya, berzikir pagi, petangnya seperti itu ya. Kalau sudah tidak sholat ya, tidak berzikir ya, disitulah peluang setan itu masuk ya, apalagi ada masalah ya, tambah lagi dia akan lebih suka melamun. Nah, ini yang lebih parah kan seperti itu ya, dia akan lebih suka melamun ya, disitulah setan itu akan masuk ya, walaupun mungkin melamunnya juga tidak melamun masal kan seperti itu ya, tapi rata-rata ya kesurupan masal ini terjadi ya karena memang wanita-wanita tersebut itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala ya, tidak memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia suka ataupun senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya membacakan ayat Al-Qur'an saja ya, disebutkan tadi oleh Nabi bahwasanya setan itu akan lari kan seperti itu ya, apalagi kalau kita senantiasa menjaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya walaupun dalam kondisi haid ya, diusahakanlah tetap berzikir saja. Iya, berzikir pada Allah ya, bisa membaca Al-Qur'an ya, bisa dengan memperbanyak membaca zikir tasbih ataupun tahlil, takbir ya, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Ya, kalau zikir pagi kan tidak masalah kita baca kan seperti itu ya, walaupun dalam kondisi kita katakan tidak dalam berwudu juga tidak masalah ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita itu agar senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ataupun juga bisa juga dengan melanggengkan ya, membiasakan berwudu ya, walaupun dalam kondisi haid tidak ada masalah kita berwudu ya, seperti itu tidak ada masalah ya, wallahu alam bishawab. Ya, baik sahabat salah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah demikian dari jawaban dari Al Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir nih Ustaz, kita jawab dengan singkat, padat, tepat Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. dari Bu Rini di Simalungun mau tanya nih Ustaz, kalau anak sering menangis di tengah malam Ustaz, kupingnya sangat dingin ketika dipegang. Nah, katanya itu tanda anak ini diganggu jin. Apakah ini benar Ustaz? Itu yang pertama. Lalu bagaimana cara pertolongan yang harus dilakukan sebagai orang tua agar tak harus ke dukun Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, kalau di sini ya langsung disebutkan ya, itu termasuk tanda anak diganggu oleh jin. Ya, tapi kalau saya melihat ini tidak ya. Ini bisa dia terkena yang namanya itu penyakit ain. Nanti akan ada pembahasannya ya, penyakit ain. Ini sebenarnya lebih berbahaya lagi. Ya, karena penyakit ain ini juga bisa membunuh ya seorang itu. Karena ketika orang tersebut memuji ya anak tersebut, terkadang itu dia tidak mengucapkan Masya Allah, ataupun Barakallah seperti itu ya, dan pokoknya dia memuji Allah ataupun Subhanallah seperti itu. Nah, ini lebih ke apanya, kadang kalau anak-anak ini rata-rata itu yang dia tiba-tiba demam ya, malamnya itu tiba-tiba demam, menangis ya, itu rata-rata dia karena terkena ain. Ya, karena orang ini kan suka ya memuji anak bayi itu suka gitu, gemesnya seperti itu, sehingga kita lupa ya untuk membaca
Ta'jim. ya membaca masya Allah ataupun subhanallah ya ketika takjub ya dan lain sebagainya. Nah, ini nanti ada pembahasannya ya berkaitan dengan penyakit ain ya, bagaimana kok bisa ya anak ini kok tiba-tiba nangis seperti itu, ataupun ya kalau di zaman Nabi dahulu itu ada sahabat yang dia pingsan ya, apa nggak terkejut kan, tiba-tiba pingsan, dia mau mandi pingsan seperti itu, apa dia terkejut. Nah, nanti ada pembahasannya tersendiri ya berkaitan dengan ain ya. Kalau untuk penanganannya ya sama ya, itu kita bacakan saja ya, kita pegang saja di bagian kepalanya ya, diusap-usap bagian kepalanya sambil dibacakan ayat-ayat ruqyah ya, ataupun kita bacakan ayat-ayat dari Al-Qur'an ya, sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar dilindungi dari kalau dia diganggu jin ya agar dilindungi dari gangguan jin ya seperti itu, ataupun dari penyakit ain ya. Kan nanti penyakit ain ada pembahasannya tersendiri ya, nanti ada pembahasan tersendiri berbeda dengan karena gangguan jin ya, nanti akan kita bahas ya, karena pembahasan kita ini masih panjang ya. Masih banyak lagi yang harus kita bahasnya. Sudah beberapa pertemuan kita juga masih membahas ya dalil-dalil ya, karena biasa kalau dalil-dalil ini hanya di pertemuan kedua ini seharusnya sudah selesai ya, tapi ini belum kita selesaikan ya berkaitan dengan dalil-dalil ya, berkaitan dengan dalil ruqyah syar'iyyah ya, wallahu a'lam bishawab. Makanya senantiasa ya dengarkan Radio Arisalah ya agar mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan penyakit ain ini ya, bagaimana biasa terkena kepada seseorang ya, apa yang bagaimana cara pencegahannya ya, dan lain sebagainya, wallahu a'lam bishawab. Ya baik sahabat salah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi telah kita simak bersama-sama pemaparan materi dari Al-Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Dilanjut dengan sesi tanya jawab, mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh sahabat Arisalah di mana saja berada. Ya akhirnya saya Abu Nabil dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar sahabat Arisalah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang akan kita bacakan di kesempatan pagi hari ini yaitu yang pertama adalah ruqyah itu bisa untuk penyakit jasad ya, ataupun juga penyakit fisik. Sebagaimana diriwayatkan oleh Utsman bin Abil As As-Saqafi. Ya, Utsman bin Abil As As-Saqafi. Ini adalah sahabat Nabi yang lain. Ya, bukan Utsman bin Affan. Ya, karena orang terlalu menyebutkan hadis ini ya, dia sebutkan Utsman ya, tapi yang dimaksud adalah Utsman bin Abil As As-Saqafi ya, bukan Utsman bin Affan. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi munzu aslama. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marrat a'udzu billahi bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah. Dari Utsman bin Abil As As-Saqafi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an, bahwasanya dia mengadu ataupun melapor ataupun mengeluh ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rasa sakit ya, yang ada pada badannya. Yajiduhu fi jasadihi mundu aslama, yang dia rasakan rasa sakitnya ini semenjak dia masuk
Islam. Ya, semenjak dia masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepadanya, ya, ataupun bersabda untuknya, "Da' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadika." Letakkanlah tanganmu di tempat, ya, ataupun di atas yang terasa sakit dari badanmu. Jadi diletakkan tangan kita, ya, tangannya di tempat yang terasa sakit. Waqul, dan sambil ucapkanlah Bismillahi salasan, dan ucapkanlah Bismillah sebanyak 3 kali. Waqul sab'a marratin, dan ucapkanlah 7 kali, yaitu doa A'udzu billahi bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dan ucapkanlah sebanyak 7 kali doa, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya dari keburukan yang saya temui dan saya takuti. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Sahabat Arisalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya, ya, doa ini tidak asing lagi, ya, bagi kita ketika kita sering, ya, ataupun mendengar, melihat, ya, para peruqyah, ya, mereka sering membacakan doa ini. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya, berkaitan dengan ketika ada terasa sakit di badan kita. Ya, ketika ada terasa sakit di badan kita, maka kita letakkan tangan kita di tempat yang sakit tersebut. Nah, inilah petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita letakkan tangan kita di tempat yang sakit, ya. Kemudian kita bacakan doa A'udzu billahi bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, sebanyak 7 kali. Ataupun kalau kita tidak hafal dengan doa ini, bisa kita baca doa-doa yang lain. Ya. Ataupun kita bisa menggunakan dengan bahasa Indonesia. Ya, sebagaimana kita sudah jelaskan bahwasanya syarat dari ruqyah syar'iyah itu adalah menggunakan bahasa yang bisa dipahami. Jadi hadis ini adalah merupakan dalil, ya, petunjuk yang sangat jelas bagi kita berkaitan dengan tata cara melakukan ruqyah syar'iyah, ya, ketika ada terasa sakit di badan kita ataupun di tubuh kita. Ya, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan langsung tata caranya dan doa yang beliau ajarkan kepada sahabat Utsman bin Abul As As-Saqafi. Utsman bin Abul As As-Saqafi. Bukan Utsman bin Affan. Ya. Yang dimaksud di sini adalah Utsman bin Abul As As-Saqafi. Yang dia mengeluhkan rasa sakitnya ini semenjak ketika dia masuk Islam, sakitnya ini terasa. Ya, mulai terasa sakitnya ini ketika dia masuk ke dalam Islam. Nah, di sini, ya, tidak disebutkan, ya, penyebab sakitnya itu karena apa.
Ya, dia hanya menyebutkan bahwasanya sakitnya ini terasa ketika dia masuk ke dalam Islam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan doa ini. Ya, jadi ketika kita merasakan sakit kepala, bisa kita pegang bagian kepala kita. Ya, ataupun kita merasakan sakit di perut kita, ya, kita pegang ya di bagian perut kita tersebut. Ada terasa sakit di kaki kita, ya, kita pegang di kaki kita. Nah, jadi ya inilah ya salah satu dalil yang menyebutkan ya yang menjelaskan kepada kita tata cara ruqyah syar'iyyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang salah satunya adalah menyentuh bagian yang terasa sakit. Menyentuh bagian yang terasa sakit. Ya, maka berkaitan dengan ini, ya, menyentuh bagian yang terasa sakit, ya, ini bagi para peruqyah itu harus ya memperhatikan untuk tata cara ini agar mereka tidak terjatuh ya kepada perbuatan maksiat, karena kesembuhan yang hakiki itu tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ketika masih ada kemaksiatan di dalamnya. Ya. Salah satu contohnya adalah ya, ketika dia meruqyah, ya, akan tapi dia masih menyentuh ya perempuan. Ya, ketika meruqyah perempuan, dia sentuh perempuan tersebut. Ya. Baik dia menggunakan alas, ya, menggunakan sarung tangan. Ya, gini kita sampaikan karena memang banyak ya peruqyah yang salah dalam meruqyah lawan jenisnya. Dia sentuh perempuan walaupun dia menggunakan sarung tangan. Ini tetap tidak dibenarkan. Ya, ini tetap tidak dibenarkan. Jadi bagaimana cara kita ketika kita meruqyah ya perempuan? Misalnya peruqyahnya itu adalah orang laki-laki, ya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya ketika meruqyah perempuan. Ya, ketika meruqyah perempuan, ketika ingin menyentuh di bagian yang sakit, yang pertama itu bisa menyuruh orang lain untuk menyentuhnya, untuk memegang di bagian yang sakit tersebut. Jadi perempuan tersebut ya disuruh dipegang oleh perempuan yang lainnya ataupun dipegang oleh mahramnya. Ya, misalnya oleh suaminya. Ya, ini sekarang peruqyah sangat meremehkan hal ini. Karena memang rata-rata peruqyah itu kebanyakan mereka itu menyentuh pasiennya yang wanita. Ya, walaupun dengan alas, ya itu tidak dibenarkan. Ya. Kecuali memang dalam kondisi yang sangat terpaksa. Ya, misalnya ketika perempuan tersebut tiba-tiba memberontak, ya tidak ada yang mau memegangi, ya, dia menyerang kita, ya maka di saat itu kita mencoba untuk memegangnya, ya karena memang ini kondisi yang terpaksa. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, ya yang terjadi saat ini, yang sering terjadi itu terkadang pasiennya ini sudah ada yang memegangi ketika dia kesurupan, sudah ada yang memegangi, ya akan tapi si peruqyah ini dia tetap ya menyentuh si wanita ini, ya, walaupun dengan kita sebutkan walaupun dengan alas. Ini juga tidak dibenarkan ketika meruqyah, karena itu termasuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kalau berkaitan dengan
menyentuh perempuan itu sangat banyak sekali ya hadis-hadis yang mengancam ya, ancaman ya yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu salah satunya lebih baik ya anak cucu Adam ini ditusuk kepalanya ya sampai tembus ya, daripada dia bersentuhan, daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Itu tadi ya cara yang pertama kita sebutkan, bahwasanya bisa ketika meruqyah bisa suruh ya orang lain untuk menyentuh di bagian yang sakit tersebut ya. Karena ketika meruqyah memang ada terkadang titik-titik yang perlu kita pencet ya, yang perlu kita tekan, dan itu seharusnya bukan dilakukan oleh dia sendiri, dia suruh orang lain. Cara yang kedua yang bisa dia lakukan ya adalah dengan menggunakan benda-benda yang bisa untuk digunakan untuk memencetnya tersebut. Ya, menggunakan benda-benda yang bisa digunakan untuk memijit di bagian yang sakit tersebut, menyentuh di bagian yang sakit tersebut. Jadi bukan langsung tangan kita yang menyentuhnya, walaupun dengan kita sebutkan dengan alas ya, dengan sarung tangan dan lain sebagainya. Ya, bisa menggunakan benda-benda yang keras seperti misalnya kayu. Ya, makanya peruqyah memang harus mempersiapkan ya kayu khusus ya untuk meruqyah. Ya. Ataupun bisa juga dengan menggunakan kertas yang digulung. Ataupun bisa menggunakan pipa ya yang sengaja dia buat ya. Tapi kalau saya ya itu lebih suka menggunakan dengan pipa. Ya, karena selain bisa untuk menyentuh bagian yang sakit, itu juga bisa digunakan untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an langsung tepat di telinga si pasien ini. Karena beda ya reaksi yang dirasakan ketika kita membacakan ayat ruqyah tersebut dengan pelan ya, dengan ketika kita membacakan ayat ruqyah itu pas di telinganya dan suara itu masuk langsung ke dalam telinganya. Itu beda reaksi yang akan ditimbulkan. Ya, sebagaimana kita sudah menjelaskan bahwasanya ya salah satu ya syarat ruqyah syar'iyyah itu bacaannya itu adalah jelas, kuat, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan ya, tidak ada yang dibisik-bisikkan kepada si pasien. Ini hadis yang pertama yang kita sebutkan ya berkaitan dengan meruqyah ya, badan yang terasa sakit. Kemudian hadis yang selanjutnya yang akan kita bacakan di kesempatan pagi hari ini yaitu haddatsana Muhammad ibnu Bashar, haddatsana Muhammad ibnu Abdullah al-Ansari, haddatsani Uyainah ibnu Abdurrahman, haddatsani Abi an Utsman ibni Abil As qala lamma ista'malani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Taif ja'ala ya'ridu li syai'un fi salati hatta ma adri ma usalli falamma ra'aitu dzalika rahaltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ibnu Abil As qultu na'am ya Rasulullah qala ma jaa bika qultu ya Rasulullah aradali syai'un fi salawati hatta ma adri ma usalli qala zaka syaitan udnuh fadanautu minhu fajalastu ala suduri qadamai qala fadaraba sadri biyadihi wa tafala fi fami
wa qala ukhruj aduwallah fa fa'ala dzalika thalatha marrat thumma qala ilhaq bi amalika qala fa qala Utsman fala amri ya ma ahsibuhu khalatani ba'du. Ini adalah hadis yang masih berkaitan tata cara ruqyah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Telah menceritakan kepadaku Uyainah bin Abdurrahman. Telah menceritakan kepadaku ayahku dari Utsman bin Abul As. Dia berkata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku di Taif, tiba-tiba ada sesuatu yang selalu menggangguku di dalam salat, sehingga aku tidak menyadari salat yang aku kerjakan. Ketika aku sadari, maka aku lekas pergi kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lalu bertanya, Ibnu Abul As, ini adalah pertanyaannya, apakah kamu Ibnu Abul As? Ya, seperti itu. Aku pun menjawab, iya wahai Rasulullah. Beliau bertanya lagi, kabar apa yang kamu bawa? Aku menjawab, ada sesuatu yang menggangguku di dalam salatku. Jadi setiap dia salat pasti ada yang mengganggu. Sehingga aku tidak menyadari salat yang aku kerjakan. Nah, seperti inilah ya. Berarti rasa orang ketika dia kesurupan, ya salah satunya itu dia tidak sadarkan diri. Ya bisa dalam salatnya, bisa juga di luar salat. Kemudian beliau bersabda, itu adalah setan. Mendekatlah kamu. Maka aku pun mendekat kepada beliau dan aku duduk di atas kedua telapak kaki beliau. Dia melanjutkan, kemudian beliau menyentuh dadaku. Ya, menyentuh dada Abul As. Menyentuh dadaku dengan tangannya. Lalu meludah di mulutku dan bersabda, ya, ukhrud ya aduwallah. Ukhrud ya aduwallah. Keluarlah kalian wahai musuh Allah. Kemudian beliau bersabda, kembalilah kepada tugasmu semula. Ya, perawi berkata, yaitu Utsman berkata, demi zat yang menghidupkan aku tidak pernah lagi merasakan ada yang menggangguku setelah kejadian tersebut. Ya, itu ya sahabat Arisalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, salah satu ya tata cara ruqyah ya, yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu dengan menepuk dada si pasien. Ya, tentunya tepukannya itu tidak terlalu kuat. Ya, tepukan yang dilakukan itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu kencang. Ya, karena kalau terlalu kencang tentunya ini akan terasa sakit kepada si pasien tersebut. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sambil memukul dada Utsman bin Abul As, dia mengatakan ukhruj ya aduwallah, keluarlah kalian wahai musuh Allah. Ya, karena sejatinya setan itu sebenarnya memang musuh bagi manusia. Ya, inna syaitana kana aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Fattakhidhu aduwwah, maka ambillah dia itu sebagai musuh, bukan sebagai teman. Karena kalau memang setan itu benar-benar baik, ya kalau setan nggak ada yang baik ya. Nanti akan ada pembahasannya antara jin dan setan. Kalau jin itu memang benar-benar baik, dia itu tidak akan ikut campur tangan di alam manusia. Ketika dia ikut campur di alam manusia, ya, ketahuilah dia itu termasuk orang yang makhluk yang jahat di kalangan mereka. Walaupun ya dia suruh sholat, puasa, ya
walaupun dia suruh adalah perbuatan-perbuatan baik, akan tapi dia masih masuk dalam makhluk yang jahat. Karena dia sudah melewati batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia telah melewati batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena setan tidak boleh keluar dari alamnya. Tidak boleh setan itu keluar dari alamnya. Tidak boleh setan itu masuk ke alam manusia. Ya. Makanya benar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam posisi salat, ya kemudian ada jin ifrit yang mengganggu salat beliau. Ya, maka beliau pegang jin ifrit tersebut, ya. Kemudian dia cekik, ya, sampai lidahnya itu menjulur mengenai tangan beliau. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kalau bukan karena ya, ingat ya, kepada saudaraku Sulaiman, maka aku akan ikat ya, setan ini di tiang masjid ya, agar dijadikan mainan untuk anak-anak. Ya, berarti setan itu sebetulnya dia lemah kecil, ya, karena anak-anak disuruh main dengan mereka. Ya, di sini maksudnya adalah sebenarnya setan itu tidak kuat. Ya, kalau kuat tentunya Rasul tidak akan menjadikan ya mainan untuk anak-anak. Karena apa? Karena ketika setan itu sudah masuk ke alam manusia, ya, posisinya setan ini dalam kondisi lemah, ya, tidak memiliki kekuatan apapun. Dia hanya memiliki kekuatan sisa-sisa dari kekuatan yang dia miliki. Hanya memiliki sisa-sisa, ya, bukan kekuatan secara penuh ketika dia berada di alam jin, ya, seperti itu. Ya. Sahabat Arisalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda semuanya berada. Ya. Itu tata cara ruqyah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengeluarkan jin, ya, yang ada di tubuh, ya, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya ini adalah hadis berkaitan dengan ain, ya, ruqyah untuk penyakit ain, ya, dan ini mungkin hadis yang terakhir ya yang kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Ya, masih banyak lagi ya hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan ruqyah syar'iyyah. An Aisyah, ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an astarqi minal ain, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami agar meruqyah orang-orang yang terkena gangguan ain. Ain ini, ya, itu adalah salah satu penyakit, ya, yang disebabkan oleh mata, ya, kejahatan mata. Ya, baik ketika memandang itu dengan rasa hasad ataupun tidak. Nah, nanti akan ada ya pembahasan tersendiri ya berkaitan dengan ain ini. Ya, tapi sebelum kita masuk ke bab tersebut, ya, kita akan memberikan sedikit ya, nasihat ya berkaitan dengan penyakit ain, ya, agar kita terjaga dari penyakit ain. Ya. Maka diharapkan ya kepada sahabat Arisalah semuanya lebih berhati-hati lagi. Ya, kalau dulu mungkin dengan memandang langsung kepada
kepada orangnya ya. Bisa dia dengan hipnotis ya, ini bisa dia masuk juga dalam kategori ain ya, dihipnotis karena hipnotisnya benarnya di bagian mata ya. Bisa juga karena orang takjub, orang kagum dengan orang tersebut ya, dan memuji tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mengucapkan Masya Allah wa tabarakallah ya, ataupun tidak mengucapkan subhanallah ketika melihat orang tersebut. Maka bisa dia terkena penyakit ain. Kalau di zaman dulu mungkin langsung berjumpa. Ya, ketika melihat anak kecil imut langsung dia puji. Ya. Ketika melihat anak kecil lucu, dia langsung puji ya, tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ada melihat ya kelebihan dari teman-temannya, dia langsung memuji temannya tersebut tanpa dia mengucapkan Masya Allah, ataupun tanpa mengucapkan doa-doa yang lainnya. Maka orang tersebut bisa terkena penyakit ain. Ya, untuk tanda-tandanya ya, ciri-cirinya nanti akan kita bahaskan lebih lanjut ya, berkaitan dengan penyakit ain ini. Ya, karena penyakit ain di zaman sekarang ini banyak ya orang yang terkena ya penyakit ain ini. Ya, bisa melalui langsung, bisa melalui foto ya yang tersebar di media sosial. Ya, makanya harus lebih berhati-hati lagi ya ketika mengupload, meng-share foto-fotonya di media sosial ya. Karena tentunya seseorang ketika melihat fotonya di media sosial ya, kita sebutkan ya, 80% mereka itu tidak membaca, tidak mengucapkan Masya Allah ya, tidak mengucapkan Masya Allah, ataupun tidak mengucapkan Subhanallah ya. Melihat anaknya langsung dia akan mengatakan imut sekali anakmu ya, cantik sekali anakmu ya, tanpa mengucapkan Subhanallah dan lain sebagainya ya. Makanya diusahakan ya, tidak usah kita mengupload, tidak usah kita ya men-share foto-foto ya dari anak-anak kita. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba ya setelah kita men-share, berapa jam kemudian anak kita tiba-tiba menangis ya sampai malam. Tidak usah heran. Itu sebenarnya bisa jadi karena ain tersebut, ain yang timbul dari media sosial tersebut. Makanya jangan sembarangan ya men-share ya foto-foto anak kita ya, video-video dari anak kita. Kalaupun men-share memang di situ ada faedahnya. Misalnya anak kita masih menghafal Al-Quran yang tujuannya adalah untuk agar orang lain termotivasi ya, maka kita buat di atasnya itu dengan bacaan di awalnya itu Masya Allah ya, Alhamdulillah ya, anakku sudah hafal surah ini. Itu kita tuliskan di atasnya. Jadi ketika orang yang melihat itu dia terbaca langsung di atasnya Masya Allah tersebut terlebih dahulu. Itu kalau tujuannya memang untuk memotivasi. Tapi sekarang ini orang terkadang men-share foto-foto itu tujuannya bukan untuk motivasi. Ya, bukan untuk motivasi, akan tapi hanya untuk berbangga-bangga. Ya, inilah yang dikhawatirkan terjadi ya, terkena penyakit ain. Ya, karena tujuannya sudah untuk berbangga-bangga. Dia merasa anaknya lebih unggul dari yang lainnya. Jadi dia share, makanya dia tidak mengucapkan ya, tidak dia tulis di situ Subhanallah ataupun Masya Allah. Ya. Tapi kalau berapa kabar yang saya dapatkan ya, kalau di Arab Saudi itu ya wallahu alam kebenarannya, kalau mereka mempunyai rumah baru itu mereka tulis ya di pintu rumahnya itu Masya Allah ya, Masya Allah wa tabarakallah di
pintu rumahnya itu, ya, bukan ucapan assalamualaikum, ya, karena rata-rata orang itu sudah mengetahui ya kalau mau masuk rumah mau bertamu tentunya mereka meminta izin dan mengucapkan salam. Tapi kalau untuk ucapan ya Masya Allah, ketika mereka melihat rumah yang baru, rumah yang bagus, rumah yang indah, ini sangat jarang sekali. Ya, makanya mereka tulis di pintu rumahnya itu Masya Allah. Jadi ketika ada orang yang berkunjung, yang pertama dia baca itu adalah Masya Allah. Tuh ya. Jadi ucapan Masya Allah ini jangan jangan pernah tinggal. Kita lanjutkan ya hadisnya. An Jabir ibni Abdullah khassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ali hazmin fi ruqyatil hayyah wa qala li Asma binti Umais mali ara ajsama bani akhi dhari'atan tusibuhum al-hajatu qalat la walakin al-ainu tusri'u ilaihim qala arqihim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah keringanan bagi anak-anak Ja'far yang memakai bacaan ruqyah dari sengatan ular. Beliau berkata kepada Asma binti Umais, "Mengapa aku lihat badan anak-anak saudaraku ini kurus kering, ya, sangat kurus? Apakah mereka kelaparan?" Maka Asma pun menjawab, "Tidak, akan tetapi mereka tertimpa ain." Kata beliau, "Kalau begitu bacakanlah ruqyah bagi mereka." Ya, hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad dan Baihaqi. Ya, ini sahabat Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meruqyah orang-orang yang terkena penyakit ain. Jadi kalau ada yang kita lihat ya anak-anak awalnya gemuk tapi tiba-tiba kok kurus. Nah, ini bisa kita ruqyah, ya, ruqyahnya ini adalah ruqyah untuk menghilangkan penyakit ain yang ada di tubuhnya. Nanti akan kita berikan ya contoh-contoh ya ataupun tanda-tanda dari seseorang itu terkena penyakit ain. Ya, apa-apa saja dia tandanya ya nanti akan kita sebutkan ya di kesempatan khusus yang membahas tentang penyakit ain. Ya, karena kita juga belum ya berkaitan dengan jin ya, alam jin kita juga belum masuk. Ya, insyaallah ya akan kita bahas yang berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua tentunya, amin amin ya rabbal alamin ya. Kita kembalikan lagi kepada Abu Nabil. Ya, baik sahabat salah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, demikian susunan materi kita di kesempatan pagi hari ini. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan susunan tanya jawab buat sahabat salah yang ingin bertanya jawab di 082122448848 atau juga di 085271153456. Kita akan kembali setelah mendengarkan beberapa jeda berikut ini. Pak Slamet, bonceng aku dulu ya. Lah, sampean tadi berangkat sholat maghrib sama sopo? Oh, kok pulangnya sama aku? Tadi aku berangkat sama Mang Ujang. Tapi malah ditinggalnya pula lah aku. Mang Ujang. Dasar tukang pelupa. Ya udahlah, ayo. Tapi isi minyaknya ya. Kan nggak cocok lah kayak gitu. Rumahku kan melewati rumahmu sedikit aja nyala. Hitung-hitung beramal lah. Nanti kalau banyak pahalamu kan bisa masuk surga.
Ya juga ya. Ya wis lah. Ayo ayo ayo. Iya. Enggak hidup ya. Hidup. Sekali lagi ya. Bismillah. Ayo Chopper, jangan malu-malu, jangan mogok. Kayaknya kita jalan aja membiring yuk, biar sehat ya. Aduh, capek aku ngerayu tadi. Aku masa pula jalan kaki. Aduh, ya udahlah ya. Iki pun gara-gara sampean minta bonceng ini. Si Chopper jadi mogok iki. Lo. Apa pula lah kaitannya itu? Memang kereta ini yang nggak pernah diservis ini Oh, aku pula ini salahin. Tapi boro-boro diservis. Dicuci aja pun 40 hari sekali ku nampak ini ya. Ya wes lah, jalan-jalan Alhamdulillah, aku wis nyampe duluan iki. Ayo, mampir Bang Biring. Makasih lah Pak Selamat itu anak siapa itu maghrib berkeliaran itu Ndi. Wih, ane sapa iku? Lah. Tole iku. Le. Masuk. Oh, bocah maghrib layonan. Nanti kowe digundul cepet lho. Apa pula lah cepet itu Cepet iku. Udah. Mana pula kayak gitu. Yang jelas gini ya. Yang betul itu kan Rasulullah melarang anak kita untuk berkeliaran pas maghrib. Nah itu karena gini dalilnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda gini, jika masuk awal malam atau beliau mengatakan jika kalian masuki waktu sore, maka tahanlah anak-anak kalian karena setan sedang berkeliaran pada waktu itu. Nah, jika sudah lewat sesaat dari awal malam, bolehlah kalian lepaskan anak-anak kalian. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setan itu nggak bisa masuk ke rumah kalau kita itu pas nutup pintu itu baca Bismillah gitu Pak Selamat. Dan ini mengenai kata tahanlah anak-anak kalian itu kan, Imam Nawawi bilang bahwa maksud tahanlah anak-anak kalian itu adalah larang mereka agar nggak keluar pada waktu itu. Oh, ngono ya. Oh iya. Weh, Tole. Masuk. Oh, ini maghrib. Banyak setan berkeliaran loh. Mau kowe nanti dibawa Bang Biring, Loh. Ini setan yang berkeliaran, setan. Aku pula yang bawa anakmu. Canda loh Bang Biring. Ya walaupun setan insya Allah takut sama aku. Bukan karena saudara gitu. Bukan karena saudara kan? Ya enggak lah. Karena kita kan orang bertakwa gitu kan. Ya udahlah ya. Assalamualaikum. Salam. 95,7 Risalah FM. Ya, 95,7 Radio Risalah FM, santun menyapa ilmiah berbicara. Masih bersama saya Abu Nabil dalam acara kita di kajian Ruqyah Syariah. Buat sahabat Risalah, kita masuk ke season kedua. Itu season tanya jawab. Buat sahabat Risalah silakan langsung ya dengan tanya jawabnya. Pertanyaan silakan dilayangkan baik di line telepon di 0821 22448848 atau di pesan singkat di 0852 7115 3456. Ya, ada pertanyaan nih Ustadz ya. Bagaimana hukumnya Ustadz dengan ruqyah itu dia ada yang menyertakan seperti pijat refleksi gitu Ustadz. Jadi dia ada kalanya mengecek ya penyakit dari pasiennya itu bukan hanya dari setelah di ruqyah juga dengan untuk kakinya pijit. Nah ini terkadang dia lawan jenis Ustaz. Nah ini bagaimana Ustaz? Ya,
Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan ini, ya perlu kita ketahui ya bahwasanya ketika kita melakukan ya ruqyah, ya kita kombinasi dengan hal-hal yang memang diperbolehkan dalam syariat, itu tidak ada masalah. Ya, ketika memang tidak menyimpang dari syariat, ya seperti misalnya dengan mendiagnosisnya penyakit itu dengan melalui penyakit, ya kadang jin ini juga ya penyakit medis itu juga terkadang bergabung di situ dengan penyakit non medis ya. Jadi memang terkadang perlu ya setelah diruqyah itu perlu dilakukan ya pengobatan medis ya. Mungkin salah satunya ya pengobatan medis itu ya bisa dengan pijitan, bisa dengan bekam ya, karena di dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya inna syaitana yajri fi dami ibnu Adam, ya sesungguhnya setan itu mengalir di dalam tubuh anak Adam. Ya, jadi tidak apa-apa dilakukan bekam seperti itu, ataupun dengan diagnosis penyakit yang lainnya ya, yang mungkin bisa jadi ya terkadang penyakitnya sudah dicek ya ke medis tidak nampak, nah itu terang baru penanganannya ini lebih intensif lebih khusus lagi ke ruqyah yang lebih khusus lagi pada ruqyah berkaitan dengan gangguan jin ya. Tapi kalau dia kombinasi dengan pijitan itu tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika si pasiennya ini perempuan ya kan, tapi dia tetap menyentuhnya. Nah, ini dia yang bermasalah ya. Kalaupun dia mau memijit ya, karena kan refleks ini tidak semua orang tahu, makanya disuruh saja dia kalau memang sudah ada tanda-tanda misalnya dia di penyakitnya ini penyakit medis ya, disarankan saja ke pengobatan yang lain, walaupun dia tetap ketika itu tetap di ruqyah. Ataupun kalau dia memang tetap mau memijitnya dengan pijitan refleksi, suruh ya siap ya, orang terdekatnya itu memegang kakinya, dia memijit refleksinya kan tidak dengan menggunakan jari, dia biasa menggunakan tongkat batu ataupun kayu pijitnya bisa dia gunakan itu untuk memijit titik-titik refleksinya ya, karena memang tetap tidak diperbolehkan menyentuh perempuan ya, kecuali yang saya sebutkan tadi, kecuali terpaksa ya tiba-tiba dia memberontak, nah ini beda lagi urusannya ya. Walaupun ya kalau saya sendiri ketika meruqyah itu tetap menggunakan sarung tangan, kalaupun yang di ruqyah itu perempuan, saya tetap menggunakan sarung tangan itu tadi untuk jaga-jaga kalau tiba-tiba dia melakukan serangan ya, melakukan serangan ataupun tiba-tiba terjatuh dia. Nah, kita tetap ya menggunakan sarung tangan seperti itu ya. Walaupun di samping itu kita juga membawa pipa ya, saya sebutkan lebih senang membawa pipa ketika meruqyah ya, itu tujuannya adalah bisa untuk memijit ya di bagian-bagian tertentu pada pasien tersebut ya. Allah a'lam bishawab. Iya, baik sahabat Salam, demikian tadi jawaban dari Al-Ustadz, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kita lanjut kembali dari layanan telepon di 0821 2244 8848. Ya, mohon digunakan layanan telepon tersebut karena di 061 tidak bisa dipakai untuk saat ini. 0617943666 masih bermasalah. Jadi dialihkan ke 0821 22448848 atau juga pesan singkat di 0852 7115 3456. Silakan digunakan layanan telepon dan juga di pesan singkat kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Ya, baik, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada penyakit yang medis dan non medis. Nah, suatu hari diperiksakan ke medis, itu sama sekali tidak ada penyakitnya. Jadi bersih, seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Namun yang dirasakan itu betul-betul ada penyakit seperti sakit perut, pening dan lain sebagainya. Akhirnya tidak ada sama sekali, Ustaz.
Nah, ini bagaimana cara solusinya Ustaz? Apakah bisa penanganan dengan ruqyah atau bagaimana? Namun kita sepertinya juga angkat line telepon nih, Ustaz. Iya, silakan. Terputus kembali. Silakan kembali dicoba ya sahabat dari salah. Kita langsung dengan jawaban yang tadi Ustaz. Ya, karena memang penyakit yang ada di dunia ini ya kita sebutkan itu memang ada dua ya penyebabnya. Ada penyebab medis yang bisa kita lihat dengan mata kita ya, sedangkan ada dia penyakit non medis ini yang terkadang dia tidak nampak ya. Kasat mata ya. Iya, kasat mata tidak nampak dan kita mengetahuinya itu hanya dari ciri-cirinya saja ya, tanda-tanda saja ya. Punya penyakit medis juga terkadang ada tanda-tandanya, tapi kalau penyakit medis dia bisa nanti dicek darahnya, oh ini masuk ke penyakit ini seperti itu. Tapi kalau dia gangguan jin ini dia tidak bisa kita langsung ya seperti itu. Dia diketahui dari tanda-tanda orang yang terkena gangguan jin. Iya. Ya. Baik, kita coba angkat Ustaz ya. Iya. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, sepertinya tidak tersambung nih Ustaz, sinyal yang kurang Ya. baik ya. Kita lanjutkan Ustaz. Iya. Nah, jadi memang terkadang sudah kita periksa ya ke medis ya, akan tapi dia tidak nampak ya penyakitnya tersebut. Ya, ada dia yang modelnya seperti ini. Tapi dia penyakit medisnya ini sebenarnya ada ya, seperti yang saya bilang tadi, kadang bercampur jadi situ penyakit medis dan penyakit non medis. Ya. Jadi terkadang penyakitnya itu memang ditutup oleh jin tersebut. Ya, ditutup oleh jin tersebut ya, sehingga penyakit medisnya ini dia tidak nampak ketika diperiksa. Nah, jadi salah satu cara yang bisa dia lakukan adalah dia lakukan ruqyah terlebih dahulu. Dia ruqyah dulu ya, kemudian baru setelah diruqyah baru kemudian diperiksakan ke medis. Ya, kejadian-kejadian yang seperti ini sering terjadi ya. Saya juga pernah mendapati ya orang yang dia terkena sakit perut ya, perutnya itu sering sakit. Ketika dicek di medis tidak ada masalah katanya, aman-aman saja, tidak ada bermasalah di bagian perutnya. Ya. Ketika dilakukan ruqyah ya, dia hanya bereaksi, hanya muntah-muntah saja, hanya sebentar saja muntah-muntah ya. Kemudian kita sarankan untuk coba diperiksakan lagi ke rumah sakit ya. Kemudian setelah diperiksa baru ketahuan memang ada penyakit di bagian perutnya ya, kalau saya tidak salah itu bocor di bagian ususnya ya. Karena memang sudah terlambat penanganannya, sehingga ketika dia periksakan itu sudah lambat. Ketika diperiksa sudah ketahuan ya, tidak lama kemudian dia meninggal ya, karena memang sudah sudah parahnya baru ketahuan. Nah, memang ada ya orang-orang penyakit yang seperti ini terkadang memang ditutupi oleh jin tersebut ya, seperti itu. Makanya ketika kita merasa ini penyakitnya penyakit medis, tapi ketika dicek kenapa tidak ada, nah ini bisa dicoba diruqyah terlebih dahulu. Bisa jadi disembunyikan iya, ditutupi itu tadi, dihalangi oleh jin tersebut ya. Kita ruqyah diri kita terlebih dahulu, baru kemudian kita periksakan kepada dokter ataupun kepada yang lainnya. Makanya bagusnya itu kita kombinasi, misalnya ada obat yang dikasih oleh dokter ya, kita kombinasi, kita bacakan juga ayat-ayat ruqyah di obat tersebut ya, karena biar obat tersebut tuh berfungsi multifungsi ya, tidak hanya penyakit medis saja ya, untuk penyakit non medis juga bisa langsung diobati oleh bacaan-bacaan ruqyah yang kita bacakan pada obat tersebut. Iya, wallahu a'lam bishawab. Iya, baik sahabat salah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah demikian tadi jawaban dari Al Ustadz di kesempatan pagi hari ini, dan mohon maaf kiranya waktu sudah habis untuk sesi tanya jawab, dan mohon maaf bagi sahabat salah yang ingin menelpon dan lain sebagainya. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan kembali bisa mengikuti kajian bersama Al Ustadz insyaallah. Maka kita doakan agar senantiasa Al Ustadz dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
Baik, akhirnya saya Abu Nabil dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mendengarkan acara kajian pagi.